Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya salam hormat kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Evi Harmida SPD MM, juga perwakilan dari Kasudin Pusip Bapak Dedi Santosa, dan serta Dewan Guru dan perwakilan dari Sudin Pusip Jakarta Pusat. Baik, di sini juga ada Kak Rupi ya, dari pendongeng, nanti akan menyampaikan dongengnya untuk kita semua. Siapa yang mau dengar dongeng? Antusias ya. Nanti kita dengarkan dongeng dari Kak Rupi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu prakata atau kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Evi Harmida SPD MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kasudin Pusip Jakarta Pusat, Bapak Dedi beserta jajarannya, yang terhormat kakak sebagai pendongeng Kak Lupi, kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN Rawasari 02 dan anak-anak Ibu semua SD Rawasari 02 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Ibu sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan gerakan literasi sekolah. Kita ucapkan terima kasih sama-sama. Terima kasih Kakak. Ya, terima kasih Kakak telah bersedia mengunjungi kami di SDN Rawasari 02. Anak-anak Ibu yang berbahagia, ada maksud dan tujuan untuk mengadakan literasi adalah meningkatkan minat baca kalian semua. Karena dengan membaca kita banyak mendapat pengetahuan-pengetahuan. Sehingga ada yang dikatakan membaca adalah jendelanya dunia. Kamu bisa lihat negara Eropa, bisa tahu negara Amerika dan segala macamnya itu dari bacaan, dari buku-buku. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dedi, Kak Lupi, beserta staf dari Sudin Pusip Jakarta Pusat. Barangkali sebagai pengantar itu saja dari saya, mengingat hari sudah panas. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Iya, kita dengarkan dan kita ikuti acara literasi ini dengan seksama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Evi Harmida selaku Kepala Sekolah SDN Rawasari 02. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Kak Lupi selaku pendongeng,
dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur karena kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersalawat terus, insya Allah mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi. Luar biasa. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Tangan. Wah, banyak. Turun. Siapa cita-citanya mau jadi guru? Siapa yang mau jadi gubernur? Loh, sepi. Siapa yang mau jadi presiden? Mau jadi polisi? Baik. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Halo, dengar nanti kalau Bapak memberikan sampaikan, kemudian disimak, nanti ada pertanyaan yang betul menjawab akan dapat hadiah. Ya. Jadi, halo. Kalau cita-citanya mau tercapai ada 3 yang harus dilaksanakan oleh adik-adik semua. Pertama, belajar dan suka membaca. Yang kedua, jangan suka main handphone. Jangan suka main handphone. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dan guru. Saya ulangi ya, pertama apa? Harus rajin. Yang kedua, yang ketiga, berbakti kepada orang tua dan guru. Siapa yang tadi pagi ketika mau berangkat sekolah cium tangan ibu dan bapaknya? Luar biasa. Baik, pengen jadi anak soleh? Siapa yang mau masuk surga? Cium tangan. Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Kok sedikit amat? Turun lagi. Siapa yang mau masuk surga? Turun. Siapa yang masuk sumur? Kelas 1 mana kelas 1? Kelas 1 ini? Ini ya? Kelas 1, kelas 2 mana kelas 2? Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5? Kelas 5 di sini, kelas 6. Adek yang kelas 1 mewakili sini. Sini, naik. Kamu naik. Sana. Kelas 2 tadi mana kelas 2? Kelas 2. Ya, ada yang kelas 2. Mana? Ya. Kelas 3 mana kelas 3? Sana. Ibu tolong bantu kelas 3. Kelas 4. Mewakili kelas 4. Duduk yang rapi kelas 4. Kelas 5. Ini kelas berapa adik? 1 geser sini. Kelas 2 mana? Sini. Kelas 3 ya. Kelas 4. Kelas 5. Siapa sih nama ibu kelas? Wali kelasnya siapa? Ibu siapa? Pakai. Ibu siapa wali kelasnya? Ibu guru. Tanya sama ibu guru ya. Nanti ibu wali kelasnya siapa? Tanya. Ya, tanya. Siapa namanya adek? Dinda. Kelas berapa? Kelas 2 SMP katanya. Oh, SD. Cita-citanya apa? Guru. Jadi guru, tepuk tangan buat jadi guru. Udah bisa baca dong? Oh ya ini. Apa yang suka Dinda baca? Komik. Kalau buku yang lain? Bisa. Baik. Siapa sih nama ibu kepala sekolah SD Rawasari 02? Itu. Baik, nanti dapat hadiah tepuk tangan. Tadi nama gurunya siapa? Wali kelasnya namanya siapa? Bagus. Ibu Linda ada nggak Ibu Linda? Mana? Oh itu yang lagi duduk ya. Baik. Makasih Adek. Siapa namanya Dek?
Hah? Zaskia, artis ini Zaskia. Zaskia Gotik. Kelas berapa? Cita-citanya apa? Jadi dokter, tepuk tangan buat dokter. Suka membaca? Suka? Pertanyaannya gampang. Siapa nama Gubernur DKI Jakarta? Gubernur DKI Jakarta. Nanti tanya sama guru. Tanya sama guru. Ada? Tanya sama guru. Enggak. Namanya siapa, Adek? Aleta. Hah? Aleta. Aleta, kelas berapa? Kelas 4. Cita-citanya apa? Dokter. Dokter lagi nih, banyak. Ternyata di sini banyak dokter, Bu. Pertanyaan gampang. Siapa nama Presiden Indonesia? Benar? Tepuk tangan. Ada siapa nama gubernurnya? Lupa. Ya, tepuk tangan. Enggak. Ya ada ya. Siapa namanya? Nugi. Hah? Nugi. Penyanyi dong Nugi. Masih 5 ya? Cita-citanya apa? TNI. Wah, tentara lagi. Tepuk tangan. Baik, Bapak tadi kan menyampaikan kalau cita-citanya mau tercapai ada 3. Sebutkan. Belajar. Ya, 1 belajar. Terus? Jangan sering main HP. Ya, terus? Berbakti kepada orang tua. Dan guru. Dan guru. Baik, tepuk tangan buat Nugi. Siapa namanya? Ahmad Firjatito. Ahmad Firjatito. Oh, cita-citanya apa? TNI. Wah, TNI lagi. Luar biasa, tepuk tangan buat TNI. Ya. Tadi diulang, apa yang cita-cita supaya tercapai? Apa? 3 hal. Belajar. Jangan main HP. Patuh kepada orang tua dan guru. Baik, terima kasih, tepuk tangan. Tolong Ibu Kepala Sekolah duduk. Rautan. Kan. Tahu Effendi. Terima kasih adik-adik, duduk kembali. Ya, jadi nanti ada hadiah lagi, tenang, makanya harus duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Lomba duduk yang rapi gimana? Selamat pagi. Pagi. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, supaya cita-cita tercapai 3 hal itu harus dilaksanakan ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu, Dewan Guru semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan literasi ini membangkitkan anak-anak jadi rajin membaca. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Dedi. Ternyata Pak Dedi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keren-keren nih siswa-siswi SDN Rawasari 02. Kakak sebelum mulai mau pantun boleh? Nanti kalau kakak pantun jawab cakep, oke? Oke, pantunnya begini. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar ke rawa-rawa. Buat adik-adik semua yang sudah hadir, tepuk tangan buat SDN Rawasari 02. Oke. Keren-keren ini, semangat banget dari tadi. Oke, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kakak belum kenal kalian, kakak udah sayang nih. Iya. Bohong ya, bercanda ya. Iya. Kita semua harus fokus belah. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Alif. Ya, dalam di hari ini kakak mau memperkenalkan seputar perpustakaan, khususnya perpustakaan Jakarta Pusat. Nah, kakak mau tanya, ada yang udah pernah ke perpustakaan? Perpustakaan mana yang udah pernah dikunjungi? Sekolah. Terus perpustakaan mana lagi? Perpustakaan nasional udah pernah? Perpustakaan yang di tim udah pernah? Udah pernah. Perpustakaan Jakarta Pusat udah pernah belum? Belum? Udah apa belum? Belum. Oh, kalau perpustakaan keliling? Udah. Oke. Kalau kakak tanya seputar perpustakaan, kira-kira yang ada di benak atau pikiran adik-adik, perpustakaan itu apa? Tempat membaca buku. Perempuannya perpustakaan apa? Tempat apa? Tempatnya adem. Oh, jangan ya, perpustakaan jangan jadi tempat ngadem, tapi harus jadi tempat belajar, membaca buku, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya yang bermanfaat. Oke, kakak mau perkenalan seputar perpustakaan Jakarta Pusat. Perpustakaan Jakarta Pusat tahu ada di mana? Di mana? Di Menteng. Di Menteng itu perpustakaan tim, perpustakaan Cikini. Perpustakaan Jakarta Pusat itu ada di Jalan Tanah Abang 1. Tepatnya mungkin ada yang pernah ke KONI ya? Nah, di sebelah KONI tuh tepatnya ada perpustakaan Jakarta Pusat. Oke, kalau adik-adik ke perpustakaan Jakarta Pusat, di perpustakaan Jakarta Pusat ini ada 3 lantai. Kita mulai ya, oke? Oke, nanti kakak juga ada hadiah nih, jadi harus menyimak baik-baik supaya nanti bisa dapat hadiah. Oke, kita ke lantai 1. Halo? Oke, masih fokus ya? Apa tepuk semangat dulu apa ya? Bisa tepuk semangat? Oke, tepuk semangat. Oke, masih semangat ya, semangatnya terjaga. Oke, kita masuk ke lantai 1 perpustakaan Jakarta Pusat. Di lantai 1 nanti adik-adik semua akan bisa melihat meja atau ruang sirkulasi. Nah, di meja sirkulasi ini adalah tempat peminjaman, pengembalian, dan pembuatan kartu anggota. Jadi adik-adik semua nanti bisa meminjam buku, bisa mengembalikan buku, tapi syaratnya harus membuat kartu anggota atau keanggotaan. Ada yang sudah membuat keanggotaan? Belum ya? Belum? Oke, nanti bisa datang ke perpustakaan Jakarta Pusat ya. Nanti kita bantu untuk membuat keanggotaan. Kemudian ada beranda Betawi. Di sini ada yang suka baca sejarah Jakarta? Ada yang suka baca sejarah Jakarta? Tentang apa? Penjajahan. Berat banget bacaan di penjajahan. Ada yang tahu ondel-ondel? Monas? Tahu ya. Nah, di beranda Betawi ini banyak menyimpan buku-buku seputar kejakartaan, termasuk ondel-ondel, Monas, dan lain sebagainya. Gubernur-gubernur DKI juga ada di situ profilnya ya. Kemudian, nah ini ada satu nih yang mungkin kalian suka, ada bioskop mini. Nah, jadi ke perpustakaan Jakarta Pusat bukan hanya sekedar membaca buku, tapi juga bisa menonton film-film edukasi. Siapa yang suka nonton film bioskop? Nontonnya apa kalau di bioskop biasanya? Anime. Waduh, Pengabdi Setan. Siapa Pengabdi Setan nontonnya? Waduh, sukanya yang horor-horor ya. Oke ya. Nanti di perpustakaan Jakarta Pusat. Oke. Tepuk diam. Oke. Ya, di perpustakaan Jakarta Pusat nanti ada bioskop mini di mana di situ bisa ditayangkan film-film edukasi tentunya yang membangun mental dan moral adik-adik semuanya. Oke, dari lantai 1 kita naik ke lantai 2. Ini 2 bukan nih? Ah? Oh, 2 gimana? Begini. Begini 2 ya. Ini 2 ya. Kita
naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada namanya ruang baca anak. Nah, ini bisa kalian kunjungi kalau kalian ingin membaca buku atau meminjam buku. Nah, di ruang baca anak ini ada buku-buku dongeng, buku-buku seputar nabi, buku-buku board book, dan lain sebagainya. Suka baca buku apa? Buku nabi, buku apa? Sejarah lagi. Yang perempuan baca buku apa? Novel, puisi. Oke, kita ada semua di Perpustakaan Jakarta Pusat. Selain itu, kita juga ada yang namanya buku board book. Tahu buku board book? Yang kayak gimana? Buku yang gini pegang? Iya. Nah, itu bisa juga. Bukunya jadi ada yang piano, jadi itu melatih. Ada apa tuh? Drum lagi. Nah, selain itu, kita juga ada buku-buku board book yang jenisnya seperti ini. Nah, jadi bukunya itu bukan hanya sekedar bacaan-bacaan belaka, tapi juga ada gambar-gambar yang tentunya melatih motorik kalian semua, melatih indera perasa juga ada situ. Buku-buku yang di mobil keliling, nanti jangan lupa mampir ke mobil keliling ya. Jadi tidak akan membosankan buku-buku bacaannya. Di perpustakaan sekolah ada ya, berarti harus rajin ke perpustakaan sekolah. Oke, dari lantai 2 kita naik ke lantai 3. Di sini ada yang punya kakak? Ada yang punya kakak ya? Oke, di lantai 3 ini ada yang namanya ruang baca dewasa. Nah, di ruang baca dewasa ini khusus untuk anak-anak sekolah SMP, SMA, dan dewasa. Jadi nanti kalau kalian ke Perpustakaan Jakarta Pusat, jangan pergi sendiri, tapi didampingi oleh kakak, orang tua, atau kerabat yang dewasa supaya bisa belajarnya bareng-bareng ya. Jadi kalian di lantai 2 baca buku anak, kakak dan orang tua kalian membaca buku di lantai 3. Oke, ada yang mau hadiah? Masih ada yang mau hadiah? Oke, kakak pilih 3 orang yang nah, kali ya. Kakak, kalau tadi kan sama Pak Dedi kan udah ada pertanyaannya. Nah, kalau kakak nih modelnya tebak-tebakan. Suka tebak-tebakan nggak? Suka tebak-tebakan. Oke, fokus ya. Oke, jangan tegang ya. Oke, tebak-tebakannya begini. Kota apakah aku? Aku berada di Jawa Barat. Aku dijuluki sebagai kota hujan. Huruf awalanku berasal dari huruf B. Kota apakah aku? Bogor. Bogor jawabannya benar? Benar. Oke, benar. Selanjutnya, gak usah tegang. Gak usah tegang. Sederhana aja kok. Oke, tadi udah kota, sekarang kita hewan. Oke. Hewan apakah aku? Aku bertubuh besar. Siapa yang jawab? Udah dikasih tahu, nggak asik ah. Oke, kita ganti lagi ya. Kita ganti nama tokoh atau nama orang. Aku dijuluki oleh Bapak Proklamator Indonesia. Aku merupakan presiden pertama Indonesia. Siapakah aku? Soekarno. Betul, Soekarno. Betul. Oke, lolos. Kelas 6 nih. Kelas 6 seputar apa nih kelas 6 nih? Kelas 6. Oke. Benda apakah aku? Benda apakah aku? Aku berwarna putih. Senang bercengkrama dengan kalian sehari-hari di sekolah. Biasa untuk ditulis dan mengerjakan tugas. Apakah aku? Buku. Buku dan kertas. Buku dan kertas boleh? Boleh ya, karena biasa ditulis oleh kalian untuk mengerjakan tugas. Oke, boleh dapat hadiahnya.
Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang di depan. Iya. Dapat hadiah lagi nih, alhamdulillah. Munduran dulu nak, munduran dikit. Mundur selangkah. Bisa. Tepuk tangan. Oke, ini kita foto dulu ya. Iya, terima kasih Kak Alif. Oke, lebih afdol kakak tutup ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Ada yang mau dengar dongeng habis ini? Nah, kakaknya juga udah siap tuh pakai seragam. Oke, kalau begitu kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Selamat datang kami ucapkan. Oke, mohon izin Ibu dan Bapak. Halo teman-teman semuanya. Siapa yang hari ini mau dengerin cerita? Hari ini Kak Palupi jadi kakak buaya. Kakak apa? Buaya. Kakak buaya. Buaya itu termasuk hewan reptil atau bukan ya? Reptil. Oke, buaya itu kenapa disebut amfibi ya? Karena memakan daging. Itu karnivora. Karena apa? Karena hidup di air dan juga di darat. Aduh, gak apa-apa. Nah, sekarang teman-teman kita akan berpetualang bersama Yaya si buaya. Siapa namanya? Tapi sebelum berpetualang, yuk sama-sama kita seru-seruan dulu. Kita nyanyiin lagu Ayo Berkumpul Bersama-sama. Teman-teman, boleh tepuk tangannya? Oke, kita coba ya. Ayo kawan berkumpul, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Siapa yang senang hari ini? Siapa yang senang hari ini? Kalau teman-teman senang semua, ayo katakan hore. Kalau teman-teman senang semua, ayo katakan hore. Hari ini Yaya si buaya belajar. Sama seperti teman-teman di sekolah, ia juga belajar. Tapi kira-kira kalau teman-teman belajar di sekolahnya ada pelajaran apa aja? Matematika, IPA, IPS, PKN, dan lain sebagainya. Kalau
belajar apa ya? Belajar makan daging? Coba keterampilan Yaya itu apa ya selain makan daging? Apa? Ya betul, Yaya akan mencoba belajar berenang. Kita panggil Yaya dulu yuk. Hari ini ada cerita tentang seekor buaya. Seekor buaya bernama Yaya yang belajar berenang. Ayo teman-teman panggil namanya bersama-sama. Panggil namanya bersama-sama. Yaya, Yaya, Yaya lebih keras. Yaya, Yaya, Yaya lebih keras. Yaya, Yaya. Pagi hari, ibu sudah berkata kepada Yaya, Yaya, kamu harus mencoba belajar berenang. Berenang adalah salah satu kemampuan yang harus kamu bisa. Ibu, tapi Yaya takut. Kenapa semuanya pada ketawa? Tapi Yaya takut. Yaya merasa takut untuk mencoba berenang. Biasanya Yaya berenangnya di kolam, tapi kali ini ibu menantang Yaya untuk berenang ke sungai. Kemana berenangnya? Ibu, aku mau di kolam saja berenangnya. Oh, tidak. Kamu harus mencoba berenang di tempat yang Bebek sudah berenang jauh sekali meninggalkan Yaya. Tapi Yaya tetap saja mencoba berenang di sungai. Yaya sesekali ketakutan. Teman-teman, aku merasa takut karena sudah ketinggalan dari bebek. Tapi kata ibu, kalau aku merasa takut, aku harus tarik nafas dulu. Semua tarik nafas sama-sama. Buang nafasnya. Tarik nafas pelan-pelan lagi. Buang nafasnya. Tarik nafas perlahan-lahan lagi. Buang nafasnya. Wah, ternyata apa yang ibu bilang berhasil. Kalau aku sedang merasa takut, aku butuh menyesuaikan diri. Aku menarik nafasku panjang, lalu kuhempaskan lagi. Teman-teman, karena bebek sudah meninggalkanku, aku harus belajar sama siapa ya untuk berenang? Aku ingin belajar kepada hewan yang juga sama-sama dalam kategori reptil. Kira-kira hewan yang sejenis apa ya? Apa? Oh, betul. Ini adalah hewan yang sejenis denganku, sama-sama dalam golongan reptilia. Sepertinya aku akan lebih mudah mengikutinya. Teman-teman, kita coba ajarkan Yaya berenang perlahan-lahan saja. Mulai dari menggerakkan tangannya dulu. Sama-sama gerakan tangan kanan. Dudut, dudut. Gerakan tangan kiri. Dudut, dudut. Gerakan kakinya. Dudut, dudut. Gerakan kakinya lagi. Dudut, dudut. Aku punya lagu yang buat kita semangat untuk berenang. Ayo, ayo berenang. La 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 la. Rasa takut itu kecil, rasa berani itu berenang.
lawan rasa takut dengan berani, jadilah pemberani. Sekali lagi, rasa takut itu kecil, rasa berani itu besar. Ayo lawan rasa takut dengan berani, jadilah pemberani, jadilah pemberani lagi, jadilah pemberani. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Dikembalikan lagi ke Pak MC. Pak Guru siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Mariatul Kiptia MPD, guru SDN Rawasari 02. Ini adalah kepala sekolah kami, Ibu Evi Harmida MM. Dalam hal ini kami pihak sekolah, Ibu Kepala Sekolah dan kami segenap guru mengucapkan terima kasih kepada Pusip Sudin Pusip Jakarta Pusat yang sudah memberikan wisata literasi ketupat Betawi kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami ini memiliki antusias yang besar di dalam menerima kehadiran Sudin Pusip dalam pengembangan literasi. Karena literasi ini kami ingin sekali memiliki banyak literasi seperti literasi media, literasi komputer, literasi sekolah dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini tadi sudah diberikan pemahaman cara mendongeng kepada anak-anak kami yang disampaikan oleh Ibu Lupi. Tentu saja kami selaku guru mendapat motivasi yang lebih besar di dalam pembelajaran kami, terutama pembelajaran bahasa, memberikan pelajaran kepada anak-anak kami. Karena pada dasarnya hakikat daripada literasi ini adalah anak-anak kami itu membaca buku harus memahami, harus dia menganalisanya apa yang dibacanya, dia juga anak kami harus bisa menggunakannya, dan anak kami juga bisa menganalisisnya. Kemudian anak-anak kami SD Rawasari ini diharapkan bisa mentransformasikan ilmu yang didapat dari Sudin Pusip Jakarta Pusat melalui buku-buku yang sudah diberikan melalui mobil perpustakaan keliling yang sudah selalu mendampingi kami setiap hari Selasa. Untuk Sudin Pusip Jakarta Pusat, atas nama guru-guru kepala sekolah kami mengucapkan the best is the best. Maju terus pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.